Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Pak Wiguno, anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bersyukur sekali kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun melalui media belajar online dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang cukup menarik barangkali buat kita, sekaligus menjadi motivasi mudah-mudahan buat kita, yaitu be the best ya, atau jadilah yang terbaik. Anak-anak sekalian, kadang-kadang seringkali kita sebenarnya memiliki kemampuan, memiliki bakat, memiliki potensi, tapi jarang anak-anak yang kemudian mampu dan mau mengembangkannya sehingga menjadi sebuah kemampuan yang optimal ya. Padahal ingat nak, kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kelebihan, di samping juga tentu saja ada kekurangan sebagai manusia biasa. Nah, lebih diperparah lagi ketika anak-anak lebih banyak memamerkan kekurangannya ya, bahkan seringkali ada kecenderungan juga ada anak-anak yang meratapi kekurangannya. Saya kira ini tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru menjadi hal yang tidak menguntungkan untuk kita. Sekali lagi, sebagai pengantar, saya memberikan semangat kepada anak-anak bahwa yakinlah bahwa masing-masing kita dilahirkan ke dunia ini, diciptakan oleh Allah, pasti punya kelebihan. Jangan pernah meratapi kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita optimalkan kelebihan kita. Kemudian berikutnya juga yang ingin Bapak sampaikan adalah beberapa tips tentang be the best. Yang pertama, untuk bisa menjadi yang terbaik harus dimulai dengan berdamai dengan diri sendiri. Apa maksudnya? Kita harus mensyukuri dan menerima pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Yang pasti jangan pernah menghakimi dan meratapi kekurangan diri sebagai sebuah kesialan dalam hidup kita. Enak ya? Itu. Jadi kita harus bangga dan bersyukur dengan kondisi, keadaan dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yakinlah bahwa kita pasti diberikan berbagai kelebihan di samping kekurangan ya. Kemudian yang kedua, untuk bisa menjadi be the best, maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Teruslah belajar dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun ya. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik atau be the best, maka jangan pernah berhenti untuk belajar ya, dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun. Belajar apa? Belajar apa saja yang bermanfaat dan positif buat kita. Apalagi mumpung Anda masih muda, masih remaja. Itu yang kedua, tips untuk bisa menjadi yang terbaik adalah terus belajar. Yang ketiga, tips yang ketiga, kita harus memiliki keberanian. Nah, pertanyaannya, berani yang bagaimana? Yaitu berani yang juga yang baik. Berani bertanya, berani untuk mencoba, berani untuk tampil dan sebagainya ya. Tetapi sekali lagi Bapak ingatkan, tentu saja berani dalam hal ini adalah dalam pengertian berani untuk melaksanakan belajar hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Sepanjang kita tidak memiliki keberanian, percayalah Anda tidak akan mampu mengembangkan kemampuan dan potensi Anda. Tips yang berikutnya adalah bersabar. Jadi untuk menjadi yang terbaik itu butuh waktu, butuh proses dan butuh kerja keras. Oleh karena itu, maka untuk bisa menjadi yang terbaik, maka Anda harus bersabar tanpa kenal menyerah, terus untuk mencoba dan mencoba serta belajar dan belajar. Baik, kemudian tips yang terakhir atau yang kelima adalah kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan yang Maha Esa. Kenapa demikian? Karena di dalam
agama kita, di dalam setiap agama, khususnya agama Islam, itu kita diajarkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka insya Allah akan ditambahkan nikmatnya. Sebaliknya, barang siapa yang kufur, maka sungguh siksa Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi saya ulangi, untuk bisa be the best, untuk bisa menjadi yang terbaik, ada 5 tips yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah berdamai dengan diri sendiri, ya, mensyukuri kelebihan dan kekurangan kita. Yang kedua, terus belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Yang ketiga, harus memiliki mental yang berani, ya, tentu saja berani yang baik, berani yang positif, ya. Kemudian berikutnya, kita harus bersabar dalam memproses keberhasilan dan menjadi sebuah kesuksesan, ya. Itu karena sebuah keberhasilan juga perlu waktu, perlu proses, harus bersabar. Yang terakhir, sebagai orang yang beriman dan beragama, harus senantiasa bersyukur apapun karunia yang diberikan Allah kepada kita. Selamat berjuang, saya yakin anak-anak bisa menjadi yang terbaik. Tetaplah be the best. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.